Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan masuk ke subtema yang baru. Sebelum kita memulai pelajarannya, anak-anakku sebaiknya menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang ada dalam video ini. Oke? Kalau sudah siap, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajarannya dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai, mari kita masuk ke video pembelajarannya. Nah, hari ini kita belajar tema 9, menjelajah luar angkasa. Ini subtema barunya, subtema 2, yaitu benda luar angkasa dan rahasianya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya ada di samping ini, silahkan anak-anakku baca dan dicatat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian sudah melihat pada layar handphone anak-anakku sekalian sebuah pemandangan. Lihatlah, pemandangan yang ada di sini merupakan pemandangan yang sering anak-anakku lihat pada waktu apa? Ya, pada waktu malam hari. Ini adalah gambar bintang di langit yang bercahaya. Nah, tahukah anak-anakku bahwa bintang itu memiliki banyak warna? Di antaranya ada orange atau jingga, ada hijau, ada biru, dan ada warna kuning. Nah, masih tidak percaya? Mari kita lihat lebih dekat tentang apa itu bintang. Nah, ini dia. Yang pertama. Kita baca yang pertama. Yang pertama, ya. Nah, bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Nah, jadi benda di langit yang menghasilkan cahayanya sendiri itu disebut dengan bintang, termasuk dengan matahari. Karena matahari itu menghasilkan cahayanya sendiri. Sudah kita pelajari kemarin kan? Kita lanjut nomor 2. Nah, ini dia gambar yang tadi kita lihat. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan karena perbedaan suhu. Jadi perbedaan suhu di bintang itu menyebabkan warnanya pun berbeda. Seperti itu. Anakku, tolong dipaham ya. Yang ketiga, sudah saya sebutkan tadi bahwa matahari itu adalah salah satu bintang. Matahari merupakan bintang yang terletaknya paling dekat dengan bumi. Oke, jadi dia terlihat sangat besar dan terlihat jelas di bumi karena ia merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, di sini sudah melihat beberapa planet dan matahari serta di tengah ini. Nah, anak sekalian, saya tandai ya. Anak kemarin sudah mempelajari tentang itu. Itu adalah penampakan dari sabuk asteroid atau asteroid yang memisahkan antara apa yo? Masih ingat tidak? Ya, antara dua kelompok planet, yaitu planet dalam dan planet luar. Apa itu planet dalam? Planet dalam adalah planet-planet yang dekat dengan matahari, sedangkan planet luar planet yang letaknya jauh dari matahari. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa jauh letak planet-planet ini dari matahari? Nah, di sini saya sudah menunjukkan seberapa jauh jarak planet itu ke matahari. Di sini lihat tabel yang di atas sini. Nah, ini adalah jarak antara planet Merkurius ke matahari. Di sini ada 57,9 juta kilometer, ya, sangat jauh ya. Di sini juga ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
dan disertakan dengan jaraknya ke matahari. Ya, kita sudah tahu planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, sedangkan yang paling jauh adalah Neptunus. Oke, silakan anakku catat ya. Di pause dulu kemudian dicatat. Nah, di sini sudah ada soal latihan nomor 1 sampai 4. Silahkan anakku kerjakan seperti biasa, dikerjakan kemudian tugas ini kirimkan ke saya. Tapi jangan dulu, masih ada materi selanjutnya. Nah, tahukah kamu jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot? Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah. Jadi, dalam sebuah cerita itu akan ada plot yang menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu kita diajak untuk mengenali tokohnya. Bagian kedua kita diajak untuk mengenali atau mengetahui permasalahannya. Dan bagian ketiga kita akan diajak untuk mengetahui penyelesaian masalahnya. Saya beri contoh, cerita Malin Kundang. Awal cerita kita akan diajak untuk mengetahui lebih dekat tentang si tokoh Malin Kundang. Kemudian pada bagian tengah kita akan diajak untuk mengetahui apa yang dilakukan Malin Kundang sehingga ia dikatakan durhaka kepada ibunya. Dan bagian akhir akan ada penyelesaian konflik atau apa yang terjadi pada Malin Kundang karena perlakuannya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Oke, di sini kembali ada tugas. Carilah cerita fiksi di media apapun ya, bisa di koran, bisa di buku, bisa di novel, bisa di internet. Nah, berdasarkan video yang anakku cari, isilah tabel yang ada pada layar kalian ini ya. Silahkan dikerjakan. Jadi di dalam video ini sudah ada 2 tugas, tapi tugasnya sangat mudah ya. Semuanya gampang. Ceritanya tidak usah dituliskan, cukup dibaca saja, kemudian isi tabel ini ya. Nah, anakku, sekian dulu videonya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya tunggu di kontak saya. Tetap semangat belajar walaupun kalian di rumah, dan jangan lupa membantu orang tua. Saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.